mengerjakan tugas UAS MK Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Bapak Beni Susaini MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kawasan Islam, orientalisme, dan oksidentalisme. Nah, apa sih arti dan asal-usul studi kawasan Islam Barat di dunia dan di Indonesia? Nah, studi kawasan Islam dalam bahasa Arab adalah Dirosah Islamiyah, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu Islamic Student. Nah, arti dari perkataannya yaitu studi penyelidikan atau bahan pelajaran. Kawasan itu wilayah lingkungan sekitar, dan Islam itu adalah agama. Nah, secara harfiah, studi kawasan Islam adalah kajian-kajian atau hal-hal yang berkaitan tentang keislaman. Nah, nanti di dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang kajian atau hal-hal yang berkaitan tentang kawasan-kawasan keislaman yang ada di dunia. Nah, selanjutnya secara terminologis. Studi kawasan Islam secara terminologis yaitu kajian yang sistematis. Apa sih sistematis itu? Sistematis itu adalah secara berurut dan terpadu untuk memahami, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kajian studi Islam ini juga dapat diartikan sebagai kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini, baik dari manapun, baik dari dunia barat dan dunia timur. Nah, fokus untuk kajian materinya itu tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang akan diuraikan di dalamnya. Nah, untuk informasi dalam sejarahnya, persoalan hubungan antar batas wilayah sebuah negara itu sebenarnya sudah ada sejak lama, sudah sejak tahun-tahun sebelumnya, dan itu tuh menjadi perhatian atau daya tarik tersendiri bagi kita, khususnya bagi para peneliti gitu, untuk meneliti batas-batas wilayah tersebut. Lalu bagaimana sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an tahun sebelum Masehi? Ada beberapa para peneliti dari sejarah ilmuwan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang ia kenal, baik ia meneliti dari cerita-cerita orang atau hasil pengamatan mereka terhadap wilayah-wilayah yang menceritakan sesuatu yang ia kunjungi. Nah, karena selain mereka mendengarkan cerita dari orang-orang, kemudian mereka juga menuliskan hasil dari pengamatannya. Nah, mereka juga merupakan seorang pengalaman, jadi tidak hanya mendengarkan cerita-cerita saja, namun mereka juga membuktikan dengan cara mengunjungi tempat-tempat tersebut yang mereka dapatkan dari cerita orang-orang itu, karena untuk membuktikan kebenarannya. Kemudian pada tahun 1300 tahun setelahnya muncul peneliti dari sejarawan muslimin yang dimana peneliti kaum muslimin ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan membangun studi Islam ini dengan ragam corak yang dinamis. Maksud dari dinamis itu yaitu dari tahun ke tahun selalu berubah-berubah. Nah, mereka itu sudah mampu gitu menyaingi atau melampaui sejarawan Yunani yang dimana pembahasannya bukan lagi berbicara tentang realitas, tapi lebih maju daripada itu. Lalu bagaimana problematika yang dihadapi pada peneliti studi kawasan ini? Adalah dengan menggunakan pendekatan studi kawasan dalam pendidikan dan komunitas muslim itu berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Nah, semakin kompleks objek yang menjadi sasaran penyelidikan akan semakin luas juga yang akan dijangkau. Maka segala persiapan yang diperlukan untuk menerapkan studi area juga semakin besar. Nah, sementara prospek pendekatan studi kawasan ini sebenarnya boleh dikatakan sangat baik. Kenapa? Karena hal ini mengingat perlunya dibangun saling pengertian dan kerjasama antar kaum muslim dunia yang meliputi yang cakupannya sangat luas sekali. Dengan pendekatan studi kawasan ini, para umat muslim dapat mengetahui kajian-kajian yang dilakukan umat muslim di kawasan lainnya.
Nah, selanjutnya di sini ada orientalisme. Lalu, bagaimana orientalisme ini melihat Islam kritis? Nah, kata orientalisme ini adalah kata yang dinisbatkan kepada studi atau penelitian yang dilakukan oleh selain orang timur terhadap berbagai disiplin ilmu ketimuran. Nah, baik bahasa agama, sejarah, dan permasalahan-permasalahan sosial kultural bangsa timur, atau ada juga yang mengatakan bahwa orientalisme itu adalah suatu kedisiplinan ilmu yang membahas tentang ketimuran. Ini yang dikemukakan Abdurrahman Gira. Menurut Dr. Hamid Fahmi, alasan Barat kenapa di kawasan Barat mau mengkaji wilayah timur dan Islam itu karena adanya motivasi keagamaan dan politik. Nah, salah satunya motivasi keagamaan itu yaitu karena Barat yang dimana satu sisi kan mewakili Kristen. Nah, jadi memandang Islam itu sebagai agama yang sejak awal itu sudah menentang doktrin-doktrin dari agama Islam itu sendiri. Nah, kemudian untuk motivasi politiknya yaitu karena pihak Barat itu melihat dan menganggap bahwa Islam itu merupakan peradaban yang sangat luas. Nah, sempat kebangkitannya dalam menguasai dunia. Maka dari itu, itulah dua alasan tersebut itu menjadi motif Barat. Kenapa sih Barat itu mau mengkaji kawasan studi Islam di bagian timur? Kemudian di sini ada oksidentalisme. Kebalikannya dari orientalisme, yaitu orientalisme berasal dari dua kata, yaitu oksidental. Itu artinya barat. Kemudian oksidentalisme itu paham atau aliran yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia barat, baik budaya, ilmu, dan segala aspek dunia Islam di barat. Nah, jadi ini tuh mengkaitkan wilayah-wilayah di barat sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan di barat pada abad ke-17 sampai 18. Nah, Islam itu mengalami kemunduran karena hilangnya rasionalisme dan pahamnya spinisme. Kemudian, untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang keberadaan di sana. Kemudian, ini itu berkembang pesat di dunia barat yang berdelegasi itu. Kemudian bisa juga diterapkan di dunia timur. Terapannya bisa menerapkan di dunia timur karena dari dunia timur ini sejak awal itu ketinggalan, jadi lebih maju oksidentalisme wilayah barat daripada orientalisme wilayah timur. Maka dari itu oksidentalisme itu disebut Islam sejati. Nah, kemudian secara formal objek studinya ikuti wilayah geografis, demografis, historis, bahasa, dan perkembangan sosial budaya di setiap budaya ini merupakan ciri-ciri yang paling umum. Mungkin cukup sekian pada video pemaparan tentang studi kawasan Islam, orientalisme, dan oksidentalisme ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.